Ya, maksud kami kita akan membahas hal berikutnya, yaitu kita akan bahas dimulainya operasional sekolah rakyat hari ini. Dan kali ini bersama dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Selamat pagi, Pak Darmaning Tias. Selamat pagi, Wando dan teman para pemirsa Berita Satu. Ya baik. Pak, ini sekolah rakyat sudah mulai dijalankan hari ini dengan kegiatan MPLS begitu ya. Nah bagaimana sejauh ini Anda melihat kesiapan dari sekolah-sekolah ini Pak? Ya, pertama saya mengapresiasi gagasan Pak Presiden Prabowo ini terhadap pendidikan sekolah rakyat. Meskipun dalam diskusi soal tata kelola pendidikan kita selalu mempersoalkan karena kan pendidikan ini domainnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Tinggi, tetapi sekarang dikelola oleh Kemensos. Meskipun demikian, ya kita apresiasi karena bagi saya pribadi ya sebetulnya sekolah rakyat ini adalah menjawab kegelisahan saya selama ini. Saya selalu mempertanyakan di mana peran negara dalam hal pendidikan bagi golongan miskin. Nah, sekolah rakyat ini adalah menjawab kegelisahan semacam itu bahwa negara hadir untuk saudara-saudara kita yang miskin. Nah, Hmm. memang kalau Hmm. kita lihat persiapannya itu sangat beragam. Kemarin yang saya lihat misalnya dari video-video di Yogyakarta misalnya sudah cukup lengkap, ada sarana olahraga, sarana main musik, laboratorium dan Ya. sebagainya. Nah, Hmm. kalau kita melihat hal semacam ini, saya sih punya suatu optimisme bahwa Mhm. ini akan Ya. memiliki nilai tambah terhadap saudara-saudara kita yang selama ini memang mereka kecenderungannya itu akan ditampung di sekolah-sekolah swasta pinggiran. Nah, dengan Ya. menempatkan mereka di sekolah yang berasrama di bawah bimbingan khusus dan mudah-mudahan nanti ada masa orientasi kerja yang baik itu diharapkan akan menjadi tangga untuk menaiki jenjang ke arah vertikal ya. Jadi kalau Oh. selama ini kan mereka akan berkutat dengan kemiskinannya, maka melalui pendidikan sekolah rakyat ini diharapkan mereka bisa lepas dari kemiskinan karena yang dipersiapkan di sekolah rakyat dengan boarding school memang agak berbeda dengan yang di sekolah reguler. Kalau sekolah reguler ini kan terbatas dari katakanlah jam 7 sampai mungkin jam 3. Kalau sekolah rakyat itu mungkin sampai malam diisi dengan berbagai kegiatan Hmm. yang Mhm. akan sangat berguna bagi pengembangan diri murid itu sendiri. Mhm. Dan ini kan dengan Baik. biaya ditanggung oleh negara Mhm. itu tentu sangat meringankan beban Ya. orang tua gitu. Nah, kalau Baik. selama ini angka tidak sekolah ya, bukan angka Ya. putus sekolah, tapi angka Ah. tidak sekolah cukup tinggi, hampir 4 juta. Mhm. Mudah-mudahan dengan adanya Ya. sekolah rakyat yang berkembang di Ya. banyak daerah itu bisa mengurangi Mhm. anak Betul. tidak bersekolah. Baik. Kira-kira gitu. Baik, Pak Darmaning Tias, tentunya kita Ya. berharap bahwa ya kita punya harapan besar agar program ini bisa menjawab eh, tidak ada lagi siswa yang tidak belajar, begitu ya, kurang lebih di Indonesia. Demikian. Dan baik, Pak Darmaning Tias, ini sepertinya kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Berita Satu Breaking News akan segera kembali usai jeda. Ya, kami lanjutkan dialog pada pagi hari ini bersama dengan pengamat pendidikan Darmaning Tias. Selamat pagi Pak Darmaning Tias, kita lanjutkan. Ya, Pak Darmaning Tias, ini Ya. bagaimana kemudian Anda melihat kemungkinan respon masyarakat atas dibukanya sekolah rakyat ini ya? Apa yang perlu diantisipasi agar mereka yang sekolah di sini terhindar dari diskriminasi seperti itu? Sebetulnya ini pernah saya sampaikan juga kepada Pak Noh sebagai Mhm. eh, ketua ya. Ya. Eh, itu bahwa bagaimana kita harus kan yang di sekolah rakyat ini adalah
orang-orang yang selevel ya, dalam arti kelompok menengah ke bawah semua. Mhm. Ya. Nah, bagaimana supaya mereka ini juga memiliki relasi sosial yang agak lebih beragam, Hmm. entah melalui Baik. kegiatan ekstra, entah apa. Mengapa? Karena kalau mereka ini tiap hari berelasi dengan anak-anak yang sesama tidak mampu, Hmm. maka horizon pergaulannya itu terbatas, Hmm. ya. Mhm. Nah, padahal kan dalam kehidupan kita ini harus berinteraksi dengan yang kaya, miskin, gitu kan, Mhm. saling menolong gitu. Nah, bagaimana supaya ruang-ruang untuk berinteraksi dengan mereka yang berbeda kelas sosial ekonominya ini dibuka, entah melalui apa hubungan-hubungan kerja atau pemagangan atau apa, tetapi si anak itu memiliki kesempatan untuk membangun relasi dengan kelompok sosial yang lebih tinggi, sehingga dari internal anak-anak maksud saya, mereka sudah disiapkan secara matang di sekolah rakyat, tetapi mereka juga memiliki horizon pergaulan yang Hmm. lebih luas. Lebih Sehingga luas, ketika ya. lepas dari sekolah rakyat dan mereka akan mengembangkan bakatnya, entah bekerja sesuai dengan kemampuan atau bakatnya, itu mereka memiliki kontak-kontak dengan pemilik modal, dengan pemilik pekerjaan yang semuanya itu adalah berasal dari golongan menengah ke Mhm. atas itu. Itu yang saya kira harus diciptakan. Tetapi kalau terkait dengan minat, saya kira ketika masyarakat melihat publikasi sekolah rakyat yang begitu bagus, fasilitasnya lengkap, Ya. tahun depan itu akan terjadi ledakan peminat ya untuk Mhm. masuk ke Iya. sekolah rakyat. Iya. Sehingga saya kira ini yang harus Yang rencananya kan ada diantisipasi. 100 sekolah tiap tahun ya Pak ya? Iya, ya itu pasti akan terjadi Mhm. ledakan karena apa? Misalkan katakanlah saya anak miskin, ya saya akan Mhm. pragmatis lah. Mending saya sekolahkan di sekolah rakyat, fasilitasnya jelas, Iya. biayanya gratis, Mhm. ditanggung oleh negara, kan begitu. Iya. Eh, Proses pendidikannya juga diawasi dengan baik, Aha. berasrama gitu. Jadi banyak orang yang nanti akan berorientasi ke sana. Karena itu saya kira yang harus diantisipasi adalah bagaimana supaya proses seleksi itu betul-betul objektif untuk yang tidak mampu. Cuma Hmm. catatan saya terhadap data kemiskinan yang dimiliki oleh Kemensos itu sendiri adalah itu perlu diupdate gitu karena Iya. saya sebagai orang desa itu tahu itu banyak kelemahannya. Ada orang yang sebetulnya tidak layak memperoleh bansos tapi ternyata malah memperoleh, orang yang harusnya memperoleh tapi tidak memperoleh, dan ini real di Hmm. masyarakat. Karena Iya. itu masukan saya kepada Kemensos adalah untuk segera mengupdate data kemiskinan itu secara real Hmm. gitu. Karena Mhm. apa? Misalnya saya punya eh, tetangga yang menurut saya itu layak untuk masuk ke sekolah rakyat. Tetapi ketika saya usulkan ke teman yang ada di kementerian, eh, diberikan jawaban bahwa itu sudah ada prosedurnya gitu loh. Oh, Lah, oh. prosedurnya dari mana? Ya dari data kemiskinan itu. Nah, Mhm. sementara data kemiskinannya sekarang nggak akurat gitu. Karena Mhm. itulah saya Mhm. kira yang harus dilakukan oleh Kemensos supaya sekolah rakyat ini tepat sasaran, Mhm. Ya. fasilitasi kelompok yang tidak mampu, maka data kemiskinannya itu sendiri harus diupdate Mhm. secepatnya gitu supaya tahun Betul. depan Ya. itu tidak ada lagi apa salah sasaran kira-kira Baik. gitu. Ya. Baik. Ya, itulah pentingnya ini pentingnya apa? Diupdate begitu ya Pak terkait Ya, dengan data dat- penduduk miskin kemiskinan. begitu ya sehingga benar-benar Iya, memang karena ini itu tepat sasaran. Jangan sampai iya, sudah masuk sekolah rakyat ternyata ini wah ini bukan yang dituju nih, bukan bukan target ini. Akhirnya iya. salah juga akhirnya kan. Nah, tapi kalau Anda Saya sendiri menilai Pak Darmaning Tias
bagaimana terkait dengan sistem boarding school yang diterapkan pada sekolah ini, Pak? Ya, kalau boarding school kan sebetulnya sudah banyak diterapkan, bahkan jauh sebelum kemerdekaan dulu juga sudah. Ya, Dan sekarang menjadi tren sekolah-sekolah maju ya. Hanya ya. saja pada boarding school itu yang paling penting adalah pengawasan sehari-harinya, Hmm. gitu ya. Kabarnya nggak Eh, boleh bawa handphone, Pak. Ya, itu saya kira Mhm, lebih baik asal mhm. misalnya soal fasilitas komunikasi disediakan, dalam arti kalau sekarang kan belajar dengan internet itu sudah tidak bisa ditolak lagi kan. Ya, ya. Kalau fasilitas itu tersedia di sekolah, di asrama, saya kira nggak ada masalah gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Jadi yang Ya. paling penting adalah bukan soal HP-nya, Aha. tetapi adalah fungsi komunikasinya itu terganggu atau tidak gitu ya. Mhm, mhm, Karena mhm. pada prakteknya sekarang juga banyak negara maju yang sudah mulai melarang anak sekolah membawa HP. Artinya Hmm, bahwa HP dicurigai ya ya, menjadi salah satu faktor yang mengganggu eh, konsentrasi anak. Sehingga saya kira ya. saya termasuk orang yang setuju Hmm, bila di boarding school sekolah rakyat ini tidak diperbolehkan hmm. menggunakan membawa HP. Terutama Dengan smartphone catatan gitu ya, itu Pak. tadi ya, dengan catatan bahwa eh, fasilitas untuk komunikasinya tidak terganggu. Hmm, Karena kan hmm, hmm. seperti kita ketahui sekarang kalau kalau menganut kurikulum nasional, sekarang kan pendekatan pembelajarannya memakai pendekatan pembelajaran mendalam atau deep Mhm. learning ya. Ya. Nah, salah satu persyaratan atau ya komponen di dalam deep learning adalah adanya piranti digital. Nah, jadi Hmm, tapi piranti ya. digital itu tidak harus berupa HP gitu. Itu Iya, bisa iya. berupa laptop yang Ah, disambungkan dengan jaringan internet. Sejauh betul. itu nggak ada Hmm, gangguan, saya kira hmm, saya sangat setuju dengan mhm. pelarangan Iya, iya. menggunakan HP di asrama itu. Mhm. Tapi sekali lagi kalau kembali tadi soal asrama atau Iya. boarding school, saya kira pengawasannya itu agar tidak terjadi bully. Bully Ah, itu ada dua, bully antar sesama murid, kedua bully dari pengawas kepada murid. Jangan dianggap bahwa pengawas tidak melakukan bullying ya. Pengawas juga bisa melakukan bullying. Karena itu dalam hal apa? Dalam hal asrama ini saya kira pengawasan itu mutlak. Karena itu hmm, saya kira iya. perlu dibuka semacam misalnya SMS untuk pengaduan terhadap terhadap tindakan-tindakan bullying baik yang dilakukan oleh sesama eh, murid maupun oleh guru terhadap murid gitu. Jadi itu dua-duanya tidak boleh terjadi gitu. Hmm, hmm, iya, iya, Agar iya, tidak iya. menimbulkan trauma Iya, kepada iya. murid itu sendiri. Betul, ya, ya, benar, Pak. Ya karena kan seperti kita ketahui bahwa memang banyak juga kasus begitu ya terkait dengan bullying yang terjadi di sekolah berbasis boarding school seperti ini ya, Pak ya. Bahkan Ya, tidak sedikit juga menimbulkan korban jiwa seperti itu. Nah, ya. tapi kalau lepas dari semuanya ini, Pak, bagaimana sebetulnya kita bisa menakar kesuksesan terkait dengan program sekolah rakyat ini? Saya kira karena ini pendidikan, Mhm. maka kita tidak bisa melihat 1-2 tahun ya. Hmm, Tetapi paling tidak itu kalau dari SMP ya setelah lulus SMTA gitu. Demikian oke. juga yang dari SMA ya setelah lulus SMTA. Jadi kalau dari SMP mungkin kita baru bisa melihat tingkat keberhasilannya itu ya setelah 6 tahun. Tetapi kalau yang dari SMA, maksud saya yang masuk sekolah rakyat itu di tingkat SMA, maka kita bisa melihat bagaimana progresnya itu setelah 3 tahun. Mhm, 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 Kenapa? Ya karena pendidikan itu merupakan proses yang panjang. Nanti akan mhm. terlihat bagaimana soal sikapnya, bagaimana soal keterampilannya, Hmm, hmm. bagaimana soal tingkat kecerdasannya, gitu ya, Mhm, tingkat ya. kepatuhan terhadap apa regulasi yang ada Mhm. di sekitarnya. Nah, Nah, kita bisa melihatnya dari situ. Termasuk juga dari
tingkat kemandiriannya, misalnya di dalam penciptaan lapangan kerja dan sebagainya gitu. Itu saya Ya. kira penting untuk dilihat. Betul. Baik. Ya itu tadi seperti yang Anda katakan Pak Darmaning Tias bahwa ini kesuksesannya nggak bisa dilihat 1-2 tahun ini begitu ya. Ya, Nah ini mungkin agak jangka panjang karena memang ini pendidikan seperti itu. Nah apa yang ya. menurut Anda paling berpotensi menjadi masalah dalam program sekolah rakyat ini? Mengingat program ini kan ini merupakan program baru yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Yang akan menjadi masalah satu, kalau misalnya kebutuhan gurunya tidak bisa tercukupi secara segera ya, sehingga di awal-awal itu akan terjadi banyak kekosongan karena kekurangan guru. Tentu itu akan menimbulkan image yang agak kurang baik ya. Karena itu PR-nya Kemensos sekarang adalah bagaimana merekrut calon-calon guru yang potensial. Itu. Yang kedua tadi soal pengawasan di asrama. Bagaimana Ya. supaya pengawasan itu berfungsi pembimbingan, bukan controlling gitu ya, bukan mengontrol, menekan dan sebagainya, tetapi pembimbingan gitu. Lalu ketiga itu kalau pilihan-pilihan kegiatan ekstrakurikulernya misalnya itu tidak berbasis pada latar belakang murid gitu ya. Jadi yang saya bayangkan misalnya kalau sekolah rakyat yang ada di daerah pedesaan, mestinya entah itu ekstra, entah kokurikuler itu yang terkait dengan pengenalan dunia pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan itu perlu dilakukan. Kalau yang berada di sekitar daerah pesisir, ya tentu dunia yang berkait dengan pesisir, laut, itu harus diperkenalkan. Sehingga ketika anak itu lulus dari sekolah rakyat, mereka ini tidak tercerabut dari akar geografis, ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi justru semakin meneguhkan ideologi mereka terhadap misalnya dunia pertanian, terhadap perikanan, terhadap pesisir, sehingga mereka tidak berburu mencari pekerjaan di kota gitu loh. Ini saya kira yang harus menjadi harapan kita bersama. Jangan sampai sekolah rakyat ini ke depannya itu, ini tadi kalau Anda bertanya salah satu outputnya, jangan sampai lulusan dari sekolah rakyat ini nanti berburu pekerjaan di kota gitu. Tapi dia bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Paling tidak itu memperkuat potensi-potensi ekonomi yang ada di sekitarnya. Kira-kira. Iya. Jadi artinya agar siswa juga bisa mendapatkan pendidikan yang bisa menjadi solusi juga di lingkungan mereka masing-masing seperti itu ya Pak ya. Seperti tadi Anda sampaikan di bagian pertanian, perikanan dan seterusnya seperti itu. Ya. Sehingga saya kira harus demikian sebab kalau enggak nanti kita hanya mengulangi kegagalan di pendidikan reguler yang semakin banyak lulusan sekolah formal justru semakin tinggi pengangguran. Tapi kalau di sekolah rakyat ini mestinya harus didesain makin banyak lulusan sekolah rakyat itu makin banyak menumbuhkan generasi-generasi yang memiliki kemandirian. Yang saya bayangkan seperti itu gitu. Baik, iya, Pak Tias, ini kita tahan dulu sebentar. Ya, kita akan pantau seperti apa kondisi MPLS dari Surabaya ya Pak ya. Ya. Baik. Ya, kita lanjutkan dialog masih bersama dengan Bapak Darmaning Tias ya, pengamat pendidikan. Ya, Pak Darmaning Tias, ini Anda melihatnya ini seperti apa? Kita tahu bahwa di Surabaya tadi ini juga
katanya ini hanya sementara begitu ya, diadakannya akhirnya sekolah rakyat ini di kampus di UNESA begitu. Menurut Anda terkait dengan hal ini, apakah benar-benar sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat begitu, Pak? Ya, sangat mungkin itu disebabkan karena kalau di tempat-tempat lain kan Kementerian Sosialnya itu memiliki balai-balai yang cukup luas ya. Nah, saya tidak tahu di Surabaya mungkin fasilitas yang ada di balai Kemensos mungkin belum siap sehingga untuk sementara ditaruh di kampus UNESA. Tapi saya kira itu tidak terlalu bermasalah kalau misalnya pemerintah kemudian menyiapkan dalam arti dalam perjalanan ini pemerintah menyiapkan penataan di tempat yang lebih permanen gitu ya. Jadi kalau itu sifatnya sementara. Cuma catatan saya kalau dari penampilan para ibu, bapak yang mengantarkan ini, itu menurut saya Kemensos perlu menyeleksi lagi seperti yang saya katakan tadi ya. Ini Oh benar-benar iya, orang miskin nggak sih? iya, 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 Ya kita kan iya, 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 secara bodoh, secara apa ya, secara akal visual. sehat saja ya, melihat orang miskin itu kan dari wajah dan penampilan fisiknya kan terlihat. Hmm. Itu ya. Ya, kalau orang ya jelas lah dari penampilan fisiknya itu Ya. kita bisa melihat oh ini orang miskin beneran, ini orang. Nah, ini saya kira yang dari Apalagi yang banyak. masuk dengan kategori miskin ekstrim begitu ya Pak ya. Sepertinya Nah, tadi ya itu kurang terlihat begitu jelas ya, ada orang tua terlihat yang miskin sekali ya. ekstrim ya. Dari raut wajahnya, dari penampilan, dari penampilan kulitnya, dari pakaiannya. Nah, itu kan jelas. Betapapun mereka misalnya, oh ini kan mau karena ini mau mengantarkan anaknya ke sekolah, jadi harus rapi, harus ya. Tapi yang natural pasti terlihat. Karena itulah saya kira catatan saya tadi penting Ya, Kemensos untuk melihat kembali soal data kemiskinan ini. Jangan sampai ini nggak tepat sasaran ya. tidak tepat sasaran. Ya, Nah, ya. kalau untuk anak ini saya kira tepat ya, anak yang ditampilkan di video ini mungkin ini tepat, tetapi yang Nah, yang lain tadi, lain-lain yang bagus-bagus pakaiannya, ya ya, itu ya, ya. ini saya kira catatan ya gitu. Perlu dievaluasi lagi begitu ya Pak ya. Iya, menurut saya Baik, demikian baik, gitu. ya. Ya. Pak Darmaning Tias, tentunya kita berharap bahwa ya perlu diadakan evaluasi lagi begitu agar memang benar-benar program ini tepat sasaran begitu bagi warga miskin, bahkan dikategorikan miskin ekstrim, sehingga benar-benar nanti kalau memang ini rencananya cita-citanya ini kan akan ada tiap tahun itu ada 100 sekolah sekolah rakyat ini akan dibangun begitu, dan tentunya kita berharap bahwa ini bisa memutuskan rantai kemiskinan dan tidak ada lagi ketiadaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Darmaning Tias, pengamat pendidikan, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Salam sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pak Darmaning Tias, selamat Iya, pagi. terima kasih juga Orlando dan teman-teman di Berita Satu. Ya, Sampai ketemu. ya pemirsa,